Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik tips agar tidak kambuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tips agar tidak kambuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang secara umum memakan durasi yang cukup lama ya. Kemudian untuk sembuh kita penuh dengan perjuangan, kesabaran ya, dan ikhtiar kita ya mencapai kesembuhan. Nah, maka dari itu ketika sudah sembuh, itu maka kita harus menjaganya bagaimana caranya supaya tidak kambuh teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tip agar tidak kambuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Karena ketika kita lengah ya, artinya kita menjaganya tidak maksimal ya, kadang kita itu mudah kambuh. Maka dari itu sering ada keluhan dari teman-teman, istilahnya kadang sembuh, kadang kambuh. Terus kapan kita bisa sembuh total? Nah, seperti itu. Sebenarnya untuk bisa sembuh total itu mudah teman-teman ya. Ketika kita sudah mencapai titik sembuh, nah kemudian kita bisa menjaganya dengan baik ya. Karena kita bisa menjaga dengan baik, nah akhirnya tidak menjadi kambuh. Nah akhirnya tidak kambuh dalam waktu yang lama, nah itu yang namanya sembuh total teman-teman. Oke ya, maka pada kesempatan kali ini saya berikan tip agar tidak kambuh ya ketika sudah sembuh. Nah ini berdasarkan pengalaman saya ya, walaupun waktu itu saya juga menderita cukup lama ya, sampai 1 tahun lebih ya, tetapi alhamdulillah setelah sembuh, nah kemudian sampai dengan saat ini juga tidak kambuh ya, walaupun mungkin ada sedikit sensasi, nah itu sudah bisa mengendalikan ya, sehingga akhirnya normal kembali. Nah itu masih kita pandang sebagai kewajaran teman-teman ya ketika terjadi seperti itu. Nah baiklah, jadi tip agar tidak kambuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, yang pertama teman-teman ya, yang pertama adalah kita jaga pola makan kita ya. Karena apa? Karena sering kita kambuh ya gara-gara itu pola makan. Nah, pola makan yang kita jaga pertama ya, kita jangan sampai terlambat makan. Artinya kita memiliki pola makan yang teratur ya. Contohnya ketika makan sehari sudah 3 kali, ya udah kita tepati 3 kali ya. Kalau bisa jam-jamnya juga ajek ya, jam-jamnya ajek, sehingga nanti perut menjadi semakin terbiasa, menjadi kondusif ya.
Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai terlambat makan, teman-teman. Itu yang pertama ya. Jadi dari segi waktu kita harus teratur ya, mengatur waktu. Nah, silahkan teman-teman diatur sendiri lah ya itu. Nah, kemudian yang kedua, yang hubungannya dengan pola makan ya, selain waktu-waktunya itu teratur dan tidak pernah terlambat ya. Nah, itu kita jangan salah makan, teman-teman ya. Salah makan ini maknanya luas ya. Bisa salah jenisnya ya, atau bisa juga over ukurannya ya, sehingga lambung kita akan bereaksi. Nah, akhirnya menjadi kambuh. Contoh ya, contoh yang saya alami sendiri, waktu itu saya pernah juga ya, ketika masih kadang sembuh kadang kambuh ya, sembuh sudah sampai 1 bulan tiba-tiba kambuh. Nah, itu karena saya salah makan ya. Sebenarnya bukan salah ya, tetapi tidak bisa mengendalikan ya, tidak bisa mengendalikan, karena begini, saya punya anggapan kalau saya sudah sembuh, sehingga makan apa saja saya sudah bisa, seperti itu. Nah, karena memang saya suka terhadap masakan Padang ya. Nah, waktu itu saya makan nasi Padang ini ya dalam waktu sekitar 3 hari, itu tiap hari ya. Tiap hari makannya nasi Padang ya, karena memang enak ya gitu. Nah, pada saat kita makan nasi Padang itu saya agak kurang waspada ya, karena saya makan sambalnya itu cukup banyak ya, cukup banyak, dan itu tidak hanya sekali ya, yaitu sampai dengan 3 hari ya, 3 hari makannya nasi Padang terus. Nah itu akhirnya perut menjadi tidak kondusif ya, tidak kondusif. Nah, setelah perut tidak kondusif, rasanya sudah kembung, begah, perih, sembelit seperti itu. Nah, akhirnya anxiety-nya, kecemasannya ya, itu juga ikut akhirnya bereaksi ya. Akhirnya menjadi takut lagi, yaitu takut kambuh itu. Nah, akhirnya menjadi kambuh beneran itu, teman-teman. Nah, maka dari itu ketika kita sudah mulai tidak mantang ya, nah itu berarti kita harus hati-hati, yaitu termasuk porsi, teman-teman ya, porsi atau ukuran. Nah, itu kita harus betul-betul kita kendalikan. Nah, kemudian itu contoh ya, contoh saya kambuh itu karena porsinya agak kebanyakan, terutama untuk sambalnya itu. Nah, kemudian selain porsinya, juga jenisnya, teman-teman ya. Pada jenis-jenis tertentu yang biasanya sensitif ya, contohnya makanan yang pedas, yang asam, yang berlemak tinggi ya, minuman berkafein, beralkohol ya, ini itu juga harus kita waspada sendiri ya, kita kendalikan. Sekalipun kita misalkan sudah berani makan ya, nah itu tetap kita harus waspada, artinya porsinya kita kurangi dibandingkan pada saat kita sebelum terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis. Itu, teman-teman ya. Nah, jadi intinya untuk pola makan kita harus teratur dan waspada terhadap makanan-makanan pantangan supaya tidak kambuh. Nah, kemudian yang kedua, supaya tidak terjadi kambuh ya, ini kita jaga di dalam beraktivitas kita itu jangan kecapean, teman-teman ya, jangan kecapean. Karena ini juga pernah saya alami ya, waktu itu saya lagi banyak pekerjaan ya, istilahnya pekerjaan menumpuk lah ya. Akhirnya saya harus sampai larut malam, yang lembur istilahnya, walaupun itu posisinya di rumah ya. Nah, itu saya lakukan selama 1 minggu ya, 1 minggu istilahnya sampai begadang lah untuk mengerjakan pekerjaan yang menumpuk. Nah, akhirnya kambuh juga, teman-teman ya. Nah, kambuh ya biasa diawali dari perutnya nggak nyaman, kemudian
pusing-pusing, kemudian nah di saat seperti itu biasanya ini anxiety juga mulai ikut terbawa kambuh ya. Nah akhirnya menjadi rasa takut kambuh ya, terulang lagi. Nah akhirnya betul seperti itu menjadi kambuh juga. Jadi intinya kita beraktivitas itu memang suatu keharusan ya, tetapi jangan diforsir, artinya jangan sampai kecapean teman-teman. Nah dengan seperti itu nanti menjadi stabil ya, baik stabil secara fisik ya maupun secara psikisnya. Nah sehingga tidak memacu asam lambung untuk naik ya, akhirnya tidak terjadi GERD, tidak menimbulkan anxiety maupun psikosomatik. Nah akhirnya menjadi tidak kambuh teman-teman ya. Oke, jadi yang kedua itu tentang beraktivitas ya, beraktivitas jangan berlebihan. Nah kemudian penyebab yang berikutnya yaitu yang ketiga yang sering menjadikan kambuh ya, ini secara psikisnya teman-teman ya, yaitu pertama jaga emosional kita ya, jaga emosional kita, kalau bisa stabil ya, jangan sampai emosional itu naik ya, karena ini juga pengalaman juga ya saya. Nah ketika itu pernah menjadi kambuh ya, karena apa? Karena dalam waktu ya 2 hari ini hawanya ini marah-marah terus ya, marah-marah terus ya, wajar lah karena kadang kita kan yang namanya orang hidup kadang punya sedikit permasalahan yang kadang tidak cocok dengan kita ya. Nah akhirnya memicu menjadi marah ya, entah itu marah kesampaian dilampiaskan, entah itu tidak ya. Kadang kan ada orang marah tapi tersimpan ya di benak sendiri. Nah itu pun sama saja. Nah waktu itu setelah 2 hari saya menyimpan marah lah istilahnya. Nah kemudian mulai terasa ya dada berdebar-debar, kemudian pusing-pusing, kemudian leher ini juga tegang ya, kaku, pundak kaku. Nah kemudian perut biasa kembung begah seperti itu, sampai rasanya itu lemas teman-teman ya. Nah itu artinya kambuh juga ya itu. Nah itu disebabkan karena emosional yang meningkat teman-teman. Maka dari itu supaya tidak terjadi kambuh yang disebabkan karena emosional ya, maka kita harus latihan bersabar teman-teman. Latihan bersabar, istilahnya terima ngalah ya, tidak apa-apa ya, yang penting secara emosi kita tetap terkendali ya. Nah akhirnya tidak memicu asam lambung, tensi psikosomatis untuk kambuh teman-teman. Nah itu. Nah kemudian masih hubungannya secara psikis, ini juga bisa juga kambuh itu karena ketegangan pikiran teman-teman ya. Ketegangan pikiran ini biasanya ketika kita memiliki banyak beban pikiran tetapi tersimpan ya. Tersimpan artinya tidak terlampiaskan, tidak terselesaikan ya. Nah akhirnya menjadi rasanya ini di ulu hati mengganjal, kemudian pokoknya nggak nyaman ya, nggak nyaman. Nah akhirnya terjadi kambuh juga teman-teman. Nah maka dari itu ketika kita punya gangguan pikiran ya, ini harus dirilis ya. Dirilis itu artinya ada jalan keluarnya teman-teman ya, jangan tersimpan ya. Jadi apa yang ada di pikiran kita ini harus dirilis ya. Kalau banyak hal yang masuk ke pikiran kita tapi tidak kita rilis ya, artinya kita simpan. Nah ini yang menjadikan dongkol istilahnya ya. Nah itu kadang menjadikan kambuh juga, itu karena faktor ketegangan pikiran teman-teman ya itu. Nah selain itu, selain emosi kemudian ketegangan pikiran, ini juga bisa juga kambuh ya secara psikis ketika kita
mengalami anxiety disorder ya, atau kecemasan berlebih. Contohnya kita cemas, terlalu takut ya, terlalu was-was, terlalu khawatir ya. Nah, ini juga akan bisa memicu ya. Entah itu takut terhadap hal apa saja, misalkan takut kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, atau mungkin kita takut terhadap kondisi tubuh kita ya, atau mungkin kita khawatir dengan keluarga kita. Ketika itu tersimpan terus ya, nah itu akhirnya juga memicu ini kecemasan ya, memicu kecemasan, akhirnya menjadi dirasa-rasa itu kepala berat, pusing ya. Nah, akhirnya menjadi secara psikisnya ini kita kambuh juga sebenarnya. Dan kalau itu tidak cepat-cepat mencari solusinya, nah itu ya akhirnya menjadi kambuh beneran ya, dan bisa bertahan sampai agak lama. Makanya untuk anxiety itu memang lebih lama biasanya ya, karena ini hubungannya sensitif dengan perasaan, tetapi kadang kita tidak sadar bahwa yang menyebabkan itu adalah itu gitu teman-teman. Nah, sekarang adalah bagaimana solusinya ketika gangguan itu disebabkan oleh yang bersifat psikis ya, dari emosi, dari dari pikiran, kemudian mungkin dari kecemasan, ketakutan dan lain sebagainya ya. Nah, itu memang kita harus melakukan relaksasi teman-teman ya. Relaksasi itu bermacam-macam jalannya ya. Bisa juga relaksasi dengan pernafasan ya. Pernafasan contohnya ya kita berusaha menikmati nafas teman-teman ya. Itu dengan kita bisa mengeluarkan napas pelan, panjang, ini kecenderungan pikiran menjadi rileks gitu, seperti itu. Nah, selain itu juga bisa relaksasi contohnya dengan kita mendekatkan diri ya kepada Sang Pencipta ya, contohnya dengan lebih rajin beribadah, kemudian mungkin banyak sholawat, banyak berzikir, banyak istighfar, banyak tahlil dan lain sebagainya. Itu juga akan bisa merilekskan pikiran, akhirnya kita menjadi lebih tenang itu. Dan masih banyak tip-tip lain lagi ya yang berhubungan dengan mental ya, atau dengan psikis kita ya. Mungkin di video-video saya yang lalu juga sudah ada. Nah, silahkan teman-teman bisa tonton kembali. Oke teman-teman, kiranya itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.